Coba kita mundur ke tahun 4 Hijriyah dan lihat gimana cepatnya eskalasi masalah ini terjadi. Awalnya, ini murni permintaan damai. Seorang tokoh bernama Abu Bara datang buat minta guru-guru ngajarin Islam ke kaumnya. Walaupun sempat ragu karena keamanannya belum jelas, Nabi Muhammad akhirnya ngutus puluhan sahabat. Cuma dalam hitungan minggu aja, misi mulia ini berubah total jadi jebakan yang mematikan. Nah, tragedi ini tuh dipicu oleh perpecahan politik internal yang fatal banget. Di satu sisi, kita punya Abu Bara yang ngasih jaminan perlindungan mutlak, makanya utusan berani dikirim. Tapi di sisi lain, ada Amir bin Tufail yang secara sepihak nolak jaminan itu. Parahnya lagi, dia nggak cuma nolak, tapi aktif ngehasut kabilah-kabilah sekitar buat ngelakuin penyergapan. Bener-bener dinamika politik suku yang kejam. Dan hasutannya itu berhasil. Amir bin Tufail sukses memprovokasi kabilah Ril, Zakwan, dan Usyayyah yang berujung pada sebuah pembantaian tragis. Rombongan utusan ini dikepung habis-habisan di dekat sumur Bir Ma'unah. Bayangin aja, 70 orang gugur, cuma tersisa sedikit banget yang selamat, dan itu pun sekedar buat bawa kabar buruk ini pulang ke Madinah. Poin yang bikin kejadian ini makin nyesek adalah fakta bahwa ke-70 korban ini sama sekali bukan prajurit militer. Mereka ini para qurra, bisa dibilang, kaum intelektual, ahli ibadah, dan guru-guru penghafal Al-Quran paling unggul saat itu yang dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr. Jadi kehilangan mereka ini benar-benar jadi pukulan telak buat komunitas muslim masa itu. Waktu kabar buruk ini sampai, Nabi Muhammad jelas sangat terguncang. Saking dalamnya duka waktu itu, beliau langsung nerapin sebuah tindakan darurat yang sekarang kita kenal sebagai kunut nazilah. Ini adalah doa khusus yang diselipin di dalam sholat, tujuannya murni buat mohon keadilan, perlindungan ilahi, dan pertolongan pas lagi ngadepin musibah berskala besar kayak gini. Kalau kita merujuk pada riwayat Sahih dari Anas bin Malik, kepedihan ini diwujudkan dalam doa harian. Dan ini nggak cuma sehari 2 hari loh, selama 1 bulan penuh, tiap harinya Nabi mendoakan kebinasaan buat kabilah-kabilah spesifik yang berkhianat tadi. Ini adalah luapan keadilan dan kemarahan yang sangat masuk akal dari seorang pemimpin yang baru aja kehilangan orang-orang terbaiknya. Tapi, disinilah twistnya terjadi. Tepat pas semua orang di komunitas udah sejalan dengan kemarahan yang bisa dibenarkan ini, Nabi Muhammad secara tiba-tiba mengambil langkah yang sama sekali nggak terduga. Setelah 1 bulan berlalu, beliau tiba-tiba aja nyetop doa kehancuran tersebut. Beliau nggak mau kemarahan itu berubah jadi sesuatu yang permanen. Filosofi luar biasa ini terekam sempurna dalam satu kutipan riwayat Imam Muslim. Di tengah duka yang masih kerasa banget, beliau bilang, "Aku tidak diutus sebagai pelaknat, tetapi sebagai rahmat." Dan yang bikin geleng-geleng kepala, satu peristiwa bersejarah ini bahkan sampai ngebentuk hukum ibadah selama berabad-abad. Peristiwa ini nyiptain semacam perbedaan pendapat atau khilafiyah di antara ulama soal cara kita nerapin doa kunut hari ini. Ada mazhab Syafi'i yang anjurin ini jadi rutinitas di sholat subuh, sementara mazhab Hanafi dan Hanbali sangat membatasi penerapannya cuma pas lagi ada musibah aja. Perbedaan pandangan ini tuh sesimpel beda cara baca sejarahnya. Apakah praktik doa sebulan penuh oleh Nabi itu dinilai sebagai anjuran ibadah rutin selamanya, atau murni cuma protokol darurat buat situasi spesifik? Dua-duanya sama-sama masuk akal dan berakar dari penghormatan mendalam terhadap tragedi Bir Ma'unah.